Masih bersama kami Bitok Banjarmasin Pos, bicara apa saja. Kembali akan kita sambung obrolan kita dengan Bapak Tamrin, Kepala Kanwil Kemenak Kalimantan Selatan. Bapak, kalau tadi berkaitan dengan lansia, kemudian haji khusus, nah sebenarnya dari haji reguler tadi ada cerita juga bahwa nanti akan diberangkatkan dari embarkasi Banjarmasin. Nah, kami ingin tahu nih sebenarnya kesiapan embarkasi Banjarmasin seperti apa sampai sejauh ini? Alhamdulillah ya, untuk kita embarkasi Banjarmasin ini, posisi gedung lama itu punya kemampuan memberangkatkan jamaah sekitar 350 ya. 300 yang dulu ya, yang asrama yang dulu. Depan, kemudian yang gedung baru itu sekitar 220. Jadi untuk melayani 360 itu insya Allah kan itu akan tercover gitu. Dan juga kemampuannya kan bisa untuk antri, maksudnya jamaah yang perlu yang jauh ya, mohon izin ya, seperti provinsi Kota Baru, Kalimantan Tengah, atau dari Kota Baru yang ingin duluan datang, kita bisa nampung gitu, dengan kesepakatan lebih dulu menyampaikan informasinya. Nah ini kan penting gitu. Jamaah dari Kota Baru yang jauh atau dari mungkin mau istirahat dulu gitu Pak ya. Tabalong mungkin 2 hari sebelumnya boleh lah ini, karena dalam rangka perjalanan mereka kan panjang gitu. Ada yang 6 jam, ada yang 8 jam. Saya sendiri pernah ke Kota Baru, saya coba ya, itu hampir 8 jam Pak. Cukup melelahkan Pak, cukup melelahkan. Jadi sama kayak itu, untuk jamaah Kota Baru di Kalimantan Selatan, saya terima kasih atas dukungan Pemkab, Pak Bupatinya, sehingga memfasilitasi tempat begitu, maksudnya perjalanannya, sehingga sampai di embarkasi lebih duluan 1 hari atau lebih gitu. Nggak apa-apa, kita sampaikan gitu kok, karena jamaah itu kan perlu istirahat. Nah itu. Jadi ini juga perlu disampaikan, seperti nanti juga untuk Kalteng juga kan harus kita koordinasikan begitu. Jadi mereka ada kesempatan untuk beristirahat sebelum perjalanan pesawat yang cukup panjang juga Pak. Ya, dan ini kan sampai di embarkasi itu ini kan ada keterlibatan instansi ya. Di sana ada kantor kesehatan pelabuhan KKP, kemudian dinas kesehatan provinsi. Ini kan mereka ini kan timnya kesehatan untuk mengevaluasi calon jamaah haji yang mau berangkat. Nah, kemudian di sana kan ada bea dan cukai. Nah, kemudian juga di sana juga adanya pihak imigrasi, Kemenkumham, nah, sehingga paspor. Nah, kemudian juga di sana kan ada pihak Angkasa Pura, pihak Gapura, semuanya terlibat dalam hal persiapan dan melayani jamaah calon haji ini. Jadi kita sudah melakukan beberapa kali rapat gitu dengan pihak terkait. Alhamdulillah, termasuk juga kita mendapatkan dukungan dari TNI Polri untuk pengamanan, baik pengamanan pada saat perjalanan di embarkasi Banjarmasin ke bandara, kemudian juga keamanan di asrama haji. Dan ini mohon izin, tahun ini juga karena kita penuh sekali ya kotanya, jadi mohon izin prosesi pelepasan itu sudah dilaksanakan di kabupaten kota oleh Bupati Wali Kota itu. Jadi untuk di Kalimantan Selatan nanti hanya perdana itu dilaksanakan oleh Pak Gubernur, oleh Paman Birin nanti dilepas gitu. Untuk kloter pertama. Setelah itu tidak ada lagi Pak prosesi gitu, karena kita dalam rangka menghemat waktu, kemudian menjaga kestabilan kesehatan jamaah, dan yang kedua juga tidak membebani jamaah untuk terlalu lama antrinya gitu. Ini penting kan untuk kita sama-sama begitu. Baik, tadi kita ngobrolnya agak prosedur Pak. Gini Pak, Pak Tamrin kan juga pernah memimpin rombongan haji Pak. Ada nggak Pak kisah atau pengalaman menarik berkaitan ketika mendampingi mereka yang haji, atau mungkin mendapati tadi yang lansia? Karena kalau kita berita yang dulu kan ada tuh yang namanya jemaah mau berangkat bawa
berselop-selop rokok. Lalu di sini juga bawa ikan asin atau apakah ada pengalaman-pengalaman seperti itu Pak yang ketika mendampingi haji Pak? Jadi selama di Kalimantan Selatan ya, embarkasi Banjarmasin itu ya sebenarnya jamaah sudah kita kasih tahu, tapi ada aja lah. Tapi ini kan apa ya, persiapan. Ya. Jadi persiapan selama cukup lama ya, perjalanan 35 hari, 40 hari, 30 hari ini kan ingin juga kan apa ya, tetap merasakan keganangan, keingatan dengan menu kampung begitu. Nah, yang aneh ini kan termasuk adalah membawa mandai. Mandai itu kan yang apa ya, yang apa ciri khas makanan yang kulit tiwadak gitu. Kulitnya itu dibikin lalu menjadi asam, kemudian di apa? Bagi lidahnya orang Banjar itu ini moda nyaman begitu, memecah liur. Harus ada untuk makan di sana ya. Jadi ini Pak. Jadi saya lihat ada orang kita Kalimantan tidak hanya Kalteng juga membawa mandai. Ini menjadi apa ya, memecah, termasuk juga iwak karing. Ikan kering, ikan kering. Ikan asin. Bahasa Indonesia itu ikan asin itu juga dibawa Pak. Dan saya juga nyarankan kalau membawa ini yang sudah dimasak. Oh iya. Nah, sehingga ada di sana sudah tidak lagi repot. Maksudnya dipanasin aja. Seperti ikan kering kan, ikan asin atau iwak karing ini dimasak dulu. Terserah apa, masak manis, masak pedas, pokoknya udahlah. Jadi kita sarankan jangan yang mentah itu. Karena mentah ini mohon izin kepada jamaah sehingga bisa dikembalikan. Karena bau kan. Oh iya betul. Mengganggu mana nanti mengganggu gitu. Termasuk mandai Pak. Oh iya. Jadi mandai itu ciri khas orang Kalimantan Selatan ya, pemecah liur. Itu juga kalau bisa dimasak dulu. Jadi pokoknya tahulah orang kita tuh, dan kemasannya di warung-warung di Kalimantan Selatan itu ada lah yang sudah menjual gitu, yang sudah masak gitu. Jadi memang ini apa yang kita temukan kepada warga kita jamaah Kalimantan Selatan, membawa ikan kering asin, atau iwak karing, tapi tolong dia dimasak, membawa mandai, tapi tolong dimasak mandainya. Tidak dilarang ya, tapi dikemas dengan baik. Dikemas dengan baik. Dan memang ada juga yang apa kata Patri itu, orang membawa rokok. Jadi membawa rokok ini memang silakan, tapi jangan menjadikan bisnis gitu. Tolong ya, kita berangkat haji adalah untuk melaksanakan haji sepenuhnya. Jangan berniat membawa rokok berlebihan lalu dijual, jangan ini. Dan tolong ini sesuai kadarnya, yang dipakai aja untuk kita atau teman gitu, secukupnya gitu. Dan termasuk juga saya lihat juga membawa jamu juga kan, nah itu juga itu sesuai dengan kadarnya, sesuai keperluan kita gitu. Ya kalau yang lain-lain ya saya tidak ada lagi ketemu yang ada yang membawa. Dulu kan ada membawa pil KB gitu. Nah itu ini ada apa kan? Kenapa harus? Tapi sekarang ya kita ngerti lah itu. Tidak ada lagi lah, sekian 5 tahun terakhir ini tidak ada lagi. Karena ulun ini kan saya bekerja di Kementerian Agama, di Kalsel ini bertugas kurang lebih di Kalselnya ya 21 tahun gitu. Jadi dari KUA tahu betul, kemudian sampai di Kemenak Kabupaten Kota, termasuk melayani jamaah di embarkasi, itu memang ada ciri khas kita, mandai dan iwak karing yang dibawa. Benar, khasnya dari embarkasi Kalsel ada itu. Tapi nggak apa-apa kan, silakan. Tolong dikemas dan dimasak dengan baik gitu, dan dikemas dengan bagus gitu aja. Itu ya. Baik, itu menarik ini. Nah, baik ini Pak, terus dia karena tadi Pak Tamrin menyatakan bahwa ini bukan hanya pekerjaan Kemenak, tapi pekerjaan tadi ada dinas perhubungan, dinas kesehatan, lalu kepolisian bahkan kemana. Nah, mungkin di akhir
ini Pak, perbincangan kita. Mungkin ada closing statement harapan Bapak dalam berkaitan dengan kerjasama serta harapan Pak Tamrin bagi calon jemaah yang nanti akan berangkat seperti apa Pak untuk persiapannya ini. Saya menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Kalsel Paman Birin, ya, sekarang Paman Birin. Beliau kan memfasilitasi jamaah haji di Kalsel ini, termasuk juga menurunkan petugas haji daerah. Itu yang dibayar oleh pemerintah. Dan ini alhamdulillah atas dukungan beliau kita bisa didampingi begitu petugas haji daerah sebanyak 33 ya kotanya yang diberikan. Kemudian juga kita menyampaikan terima kasih kepada Paman Birin, Gubernur Kalsel, yang juga memfasilitasi dorongan kepada dinas kesehatan untuk mengawal Pak dari haji dari di kabupaten sampai ke provinsi begitu. Dan ini juga termasuk pelayanan-pelayanan lain dan fasilitas lain yang diberikan oleh pemerintah provinsi. Kemudian tidak kalah penting juga, ulun saya sebagai Kanwil menyampaikan terima kasih kepada para bupati, wali kota di Kalimantan Selatan ini yang telah memfasilitasi baik tentang pakaiannya, pakaian haji, apakah itu pakaian seragamnya yang diberikan seperti kain sasirangan yang telah dijahitkan atau dijahitkan sendiri. Kemudian juga termasuk juga transportasi Pak dari kabupaten menuju embarkasi. Ini saya menyampaikan terima kasih kepada para bupati, wali kota di Kalimantan Selatan, dan juga malah gitu kalau posisi kedatangan gitu mereka menyajikan menu khas soto Banjar. Wah itu dari pemerintah Pak. Padahal kita sudah menyiapkan dengan keterbatasan, tapi beliau-beliau malah ini menyiapkan gitu dalam rangka ya menjamu tamunya begitu. Ini koordinasi dan kerjasama ini sangat kita perlukan, dan terima kasih sekali kepada Bapak Gubernur Paman Birin, kemudian para bupati wali kota Kalimantan Selatan yang telah mengawal baik itu dari tim kesehatan daerah maupun yang lainnya begitu. Sekali lagi ini tanpa dukungan beliau-beliau kita juga tidak maksimal. Dan tidak kalah pentingnya doa para habaib dan para alim ulama, karena ini adalah keberangkatan haji penuh dengan peribadatan dan penuh prosesi religius dan spiritual. Doa ibu bapak kita, doa para alim ulama, para habaib kita perlukan untuk kelancaran haji ini. Baik, terima kasih Pak Tamrin. Demikian Sobat Bipos, perbincangan kita sore hari ini dengan Bapak Kepala Kanwil Kemenak Kalimantan Selatan, HM Tamrin, dan semoga apa yang disampaikan beliau tadi bisa menambah istilahnya pemahaman calon jemaah maupun mereka yang nanti berniat beribadah haji, serta masyarakat Kalsel yang mungkin keluarganya, saudaranya, atau kerabatnya akan menunaikan ibadah haji. Dan semoga tadi ada sedikit harapan bahwa kuota di Kalimantan Selatan bisa bertambah lebih banyak lagi, sehingga kesempatan juga lebih besar lagi untuk saudara-saudara kita muslim yang ingin berangkat ke Tanah Suci. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.